Dika07, Kak, kerja di Korea diberi waktu untuk sholat apa tidak? Jawabannya adalah tidak. Kalian tidak akan beri waktu untuk sholat dari mereka, tapi kalian harus mencari-cari waktu agar kalian bisa sholat. Karena di Korea ini orang ya banyak kan nggak peduli agama. Aku pernah ini ada nanyain apa nih, orang senior sih, bukan aku yang nanya. Mereka orang Korea nanya, kenapa kalian ini apa namanya itu Gido berdoa sholat. Kalau kami ngomongin Gido biasanya sholat kan, buat apa sholat? Dia bilang Tuhan nggak ngasih uang gitu ya, gitulah orang Korea ya. Ateis rata-rata kan nggak percaya tentang adanya Tuhan. Jadi ya kalian harus ini sih apa namanya cari-cari waktu buat sholat. Tapi kalau pabrik sini sih alhamdulillah sih seniornya udah ngomong sama si sajangnya soal ini orang Islam mau puasa mau sholat apa-apa sih. Jadi tergantung komunikasi kita dengan pabrik, ada yang dikasih ada juga yang enggak, tapi rata-rata sih enggak sih menurut aku sih. Kayak di sini aja sebenarnya itu kalau kalian mau sholat kalian harus cari-cari waktu. Contoh kayak lagi istirahat jam makan siang jam 12 terus bisa sholat zuhur. Terus kalau lagi istirahat minum kopi jam 3 itu juga bisa. Ya bisa gantian sama temen dan lain-lain ya. Tergantung pabrik beda cara mengakal-ngakalinya. Tapi kalau orang Indonesia ya selama ada cara kenapa nggak dilakuin. Pokoknya dari pabrik nggak dikasih. Kak, cewek bisa kerja di Korea nggak? Contohnya kerja kayak gimana gitu? Dari Medeye kosong. Cewek bisa kerja ke Korea? Bisa, karena banyak yang kerja di sini tapi sulit. Jawabannya ya sulit. Dan contoh kerjaan tadi kan udah aku jelasin. Contohnya tuh ada pabrik sacul kayak aku. Pabrik sacul tuh pabrik plastik yang bikin ya barang-barang dari plastik, dan pabrik benang kalau yang pernah aku lihat gitu. Dan kayak Mbak Zili dia kerja di pabrik makanan, ada juga yang kayak gitu. Memang ada sih beberapa pabrik yang mengkhususkan buat pekerjaannya tuh banyakan yang cewek, karena mungkin lebih butuh ketelitian di pekerjaannya itu. Jadi bisa banget. Dari Firman ZTT apa ini namanya? Susah nih. Ya pokoknya dari inilah. Nanya pengalaman pas mau ujian EPS topik dan kesan setelah dinyatakan lulus, gimana perasaannya Kak? Sekalian mau nanya trik gitu lulus ujian skill dan EPS topik gimana ya? Saya junior dari LPK Gading Training Center Indramayu Jawa Barat. Oh terima kasih pertanyaannya. Perasaannya ya, karena dulu tuh kalau mau dengar cerita pertama aku kerja di Korea dulu ya di video satu ini ya. Dulu tuh kan aku gagal terus buat kerja nggak keterima, buat kuliah juga nggak keterima. Jadi pas lulus EPS topik dulu tuh aku mati-matian banget berjuang biarpun nilainya nggak seberapa sebenarnya sih. Aku nggak pinter orangnya sebenarnya teman-teman. Aku goblok orangnya, nggak pinter serius. Jadi dulu tuh ya seneng sih, bangga. Untuk pertama kalinya aku bisa bikin orang tua aku nangis bangga karena aku bisa lulus EPS topik. Sebenarnya itu bukan prestasi juga sih menurut aku sih. Tapi ya seneng banget karena aku jadi punya tujuan yang baru, punya kayak apa namanya itu masa depan yang kemarinnya rasanya suram, jadi sekarang rasanya kayak ya lebih cerah gitu. Harapan aku jadi agak lebih bisa aku pastiin, biarpun nggak ada yang pasti di dunia ini, tapi kita terus berjuang. Terus trik gitu lulus ujian skill dan EPS topik. Kalau skill test belum aku bahas sama sekali ya, nanti ya kita bahas. Tapi kalau buat EPS topik triknya udah aku bikin di video di atas ini ya, kalian pasti udah nonton. Tapi dari aku sih triknya cuma satu sih intinya. Kalian jangan malas belajar, jangan malas menghafal kosakata, terus jangan malas buat ini latihan soal-soal dan kosakatanya itu jangan banget dimalas-malasin. Pokoknya intinya tuh belajar sih. Kalau cara belajarnya itu ya kalian bisa lihat di YouTube orang cara belajar cepet dan lain-lain lah. Modifikasi caranya itu dengan gimana kemampuan kalian sendiri lah gitu. Yang penting kalian lulus aja gitu. Tips dan nasihat buat orang baru yang masuk kerja di Korea tapi shock dengan kedisiplinan budaya Korea, atasan yang super galak, supaya mereka kuat mental dan tidak pindah-pindah kerja. Saran buat TKI muda yang proses ke sana. Mohon saran sesuai pengalaman Kak. Makasih. Katanya kok menyinggung sekali. Saya merasa tersinggung karena saya dulu pas pertama kali kerja di Korea saya tersok. sangat terkejut dengan budaya kerja di orang sini. Serius. Gimana jawabnya ya? Karena ini aku banget soalnya. Dulu pas pertama masuk Korea aku tuh kaget dengan budaya orang sini yang kerjanya gitulah pokoknya. Supaya mereka kuat mental ya, aku kasih tips aja supaya mereka kuat mental. Korea itu semua orang yang gitu semua. Jangan dibandingkan kita mikirkan yang enak-enaknya, mikirkan aja kemungkinan terburuknya. Pertama, kalau aku dulu orang Korea itu galak semua di pikiran aku. Pokoknya udah tanamin aja gitu semua. Orang Korea galak semua, bikin kesalahan dikit kita akan dimarah segala macam. Tapi pas kita nggak dikasih perlakuan yang baik, maksudnya yang nggak baik gitu, kita udah siap dari sana gitu. Disiap-siapin aja, kuat-kuatin aja kayak gitu.
Tapi pas dikasih perlakuan baik gitu, dibaikin gitu, kita ngerasa oh orang Korea nih baik ternyata gitu. Ya tapi kalau aku sih udah siap-siap ini sih dengan hal-hal yang terburuk gitu, akan diomelin apa-apa tuh ya siap-siap aja. Di dalam diri aku udah aku tanamin ya kayak ya gini lah Korea gitu, nggak mau kemanapun aku kerja, mau kemanapun aku pindah pabrik, semua orang Korea tuh kayak gini semua kalau di posisi aku nih. Oke, lanjut pertanyaan lainnya. Oh ya, biar nggak pindah-pindah kerja. Intinya itu sih menurut aku sih. Semua orang Korea tuh kayak gini semua, kerjaannya keras, harus punya mental baja, dan paling tipsnya itu sih jangan mudah menyerah. Itu aja sih. Tahanin dulu, kuat-kuatin dulu, kerjanya sampai kita bisa dulu. Kalau udah kerjanya bisa, orang Korea pun makin diam kok, makin ke situ. Yang penting tuh biasanya tuh kita dimarah karena kita belum bisa kerjanya kalau menurut aku sih. Tipsnya ya itu sih. Kuat-kuatin aja, nggak tahu aku tipsnya apa. Aku pun kadang tuh rasa sakit banget kalau lagi itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, aku rasa pilu ini. Nanya dong, ya ini udah nanya ini. Nanya dong, ya boleh. Bang, selama kerja di Korea pernah nggak bikin kesalahan terus dimarahin sajangnya? Rasanya gimana? Ini aja yang marah-marah lagi. Dari Samsu Romli 7. Jawabannya sering, bukan pernah. Sering banget aku bikin kesalahan dan diomel-omelin orang-orang Korea. Sering banget. Rasanya gimana? Sakit banget pokoknya. Sampai sekarang pun rasanya masih sakit. Aku sebenarnya tuh di Korea ini nggak akan tahan kerjanya sebenarnya kalau lebih lama dibanding ini. Tapi kalau sekarang aku kuat-kuatin dan aku ada target buat selesai di Korea ini. Targetnya tertentu lah, pokoknya udah aku targetin berapa tabungan yang aku pengen, dan juga pokoknya harus kuat-kuat banget teman-teman. Aku nggak bisa ceritain gimana berapa sakitnya nanti terjadi mas ini diajak-ajakin orang lagi lah, nggak kuat kerja segala macam. Aku udah nggak mau lagi diajakin kayak gitu. Pokoknya intinya satu sih, kerja di Korea itu akan sakit. Pokoknya budaya yang beda banget sama kita, akan diomel-omelin kalau bikin salah, dan rasanya itu pasti sakit semua karena manusia punya hati. Kita bukan batu yang nggak punya hati, kita bukan benda mati. Jadi ya gitu lah, rasanya akan nggak enak banget karena sangat nusuk-nusuk di hati pokoknya. Sampai tidur pun pernah sangat susah rasanya karena kepikiran terus soal yang kita disakiti tadi kan, diomel-omelin tadi, kebawa tidur juga. Tapi tipsnya sih satu sih, kalau udah lagi kerja aja, udah pulang ya mau nelpon kayak mau apa, kayak mau main game, kayak serah kalian. Pokoknya waktunya punya kalian free. Besok main kerja aja lagi gitu. Jadi hari itu kalau orang Korea gitu, hari ini marah, besok nggak tentu mereka marah lagi. Jadi hari itu ya udah habis hari itu aja, nggak usah kalian bawa ke kasur. Maksudnya itu kamar tidur, maksudnya itu nggak boleh kalian inilah pikir-pikir terus, jangan bawa stres, dihadapi aja. Pikirnya gajinya. Oke, dari Wahyu Zandi Darmawan. Ya, Darmawan. Total pengeluaran uang dari dulu waktu belajar LPK sampai bisa berangkat ke Korea berapa, Kak? Ini udah aku bahas di videonya, tapi kalau kalian mau nonton ya tonton aja dari sana lagi. Sebenarnya kalian nanyanya pertanyaan yang udah aku bikin jawabannya. Jadi kita jawab lagi, totalnya itu nggak sampai 20 juta. Tepatnya 19 juta berapa dulu. Tapi anggaplah 21 juta sih menurut aku sih. Kalian kan pasti ada tambahan-tambahan lainnya. Kalau untuk biaya yang sekarang, siapin aja dulu uang 7 juta buat belajar di LPK dulu. Menurut aku sih itu yang paling harus perlu disiapin. Dia nggak nanya itu, tapi dia nanya berapa dulu aku. Kalau aku sih 20 juta dulu. 20 juta kurang dikit, tapi anggaplah 20 juta. Kak mau tanya ya, ini udah nanya lagi. Kalau kakak usia berapa tahun? Usia aku, dari Rian Agus 20. Oh, usia aku sekarang 22 tahun nih teman-teman. Aku lahirnya di tanggal 19 tahun 1998 di bulan 20 Oktober. Aku lahirnya di 20 Oktober 1998 ya itu. Ya, jadi umur aku 22 tahun sekarang, dan kayaknya si Agus ini 20 ini tanggal lahir dia. Tanggal lahir kita sama loh, tapi beda bulan loh, Gus. Oke, lanjut pertanyaan lainnya. Kerja sambil kuliah di Korea bisa, Kak? Bisa banget. Jawabannya udah tadi. Kuliah di UT ya. Jawabannya bisa. Kak, sekarang kerja di PT apa? Produksi apa? Kalau sempet bikin vlognya dong, Kak. Nggak akan sempet karena nanti aku akan dimarah-marah sama orang Korea, karena di setiap mesin, di setiap sudut udah ada dipasangin CCTV sama, karena nggak boleh ngevlog sambil kerja. Ya kalian nggak mau ngapain sih ngevlog sambil kerja? Wong kalian kerja ntar ya aku dimarahin lagi. Jangan sakit hati dimarahin, sakit hati. Jangan. Kalau sekarang pabrik aku bikin botol, teman-teman, produksi botol banyak-banyak. Dulu pernah sempat ramai banget kerjaan aku lagi zamannya pandemi itu. Jadi kami bikinin botol-botol buat ini antiseptiknya, ya itulah, cuci tangan antiseptik itulah. Udah bang, kalau mau kerja ke Korea nyari perusahaan sendiri gitu bisa nggak ya kira-kira? Terus minum dulu.
sip. Oke, udah bagus lagi suaranya. Bang, kalau mau kerja ke Korea nyari perusahaan sendiri gitu bisa nggak ya? Kira-kira maksudnya kamu datang ke Korea melamar pekerjaan ke Korea ya bisa. Jawabannya adalah dengan cara jadi TKI ilegal, ya bisa banget. Tapi kalau cara resminya jawabannya nggak bisa. Kalau mau langsung nyari kayak gitu nggak bisa. Ya kadang tuh kalian tuh ikut tesnya, skill test dan EPS topik dan skill test maksudnya. EPS topik dan skill test kalian lulus, sending data dan menunggu pabrik mana yang mau nerima kalian. Intinya gitulah. Jadi intinya itu kita dipilih pabrik, bukan pabrik yang milih kita. Itu aja lah gampangnya. Kak, berapa tahun lagi sih di sana? Kalau saya ke sana pengen kerja di tempat kakak, kerja bisa nggak? Aku di sini berapa tahun lagi ya? Setahun? 2 tahunan lagi ya. Kurang lebih 2 tahunan lagi aku di sini. Bisa nggak kerja di pabrik aku nantinya? Kalau kamu pindah pabrik dan masuk pabrik ini ya mungkin saja bisa. Aku dulu pernah ketemu sama subscriber, dia kenal aku ternyata. Pas ngeliat kok kayak kenal gitu. Aku juga udah, jangan ini nonton YouTube aku. Wah ternyata benar, dia cerita gitu. Oh dulu pas apa di Indo dia nonton YouTube-nya aku, dan terima kasih lah dengan video-video aku. Ya senang juga ketemu dengan kalian subscriber. Berapa tahun lagi? Oke, pertanyaan sudah habis. Terima kasih untuk Q&A kali ini. Semoga-modahan pertanyaan kalian bisa aku jawab dan kalian mudah mengerti dengan jawaban aku. Aku Habib Panjariwan, senang banget sudah kalian tanya-tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana.